Renungan Hari Sabtu Suci 8 April 2023. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, cahaya Kristus, syukur kepada Allah adalah pekik yang diucapkan 3 kali oleh imam atau diakon. Cahaya Kristus, dan dijawab oleh umat beriman 3 kali dengan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan ini diucapkan ketika cahaya lilin Paskah sebagai simbol kebangkitan diarak masuk ke tengah gereja, ke tengah umat yang masih gelap seperti makam. Umat diajak untuk memusatkan perhatian pada cahaya baru, Yesus Kristus yang dilambangkan dengan cahaya lilin Paskah. Umat diajak untuk menerima dan menyalakan lilinnya dari cahaya baru itu. Semua peristiwa ini adalah pengungkapan iman akan Tuhan yang sungguh bangkit, cahaya yang terbit dalam kegelapan dosa. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menggambarkan peristiwa kebangkitan Kristus yang sungguh murni inisiatif dari Allah sendiri. 2 hal kita renungkan. Pertama, kekuatan dan kuasa Allah ditanda dengan ada gempa bumi yang hebat. Malaikat turun dari langit. Ia menggulingkan batu penutup makam dan duduk di atasnya. Wajahnya cemerlang dan pakaiannya putih berkilauan. Para penjaga makam gentar dan menjadi kaku seperti mayat. Peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu turun tangan Allah yang sangat penting untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan kuasa-Nya sendiri dan realisasi rencana Allah untuk keselamatan manusia. Yesus Putra Allah harus bangkit untuk menghalau segala kegelapan akibat dosa manusia. Ia tidak tinggal di dunia. Ia harus bangkit dan kembali kepada Bapa. Tuntutan bagi kita adalah harus percaya akan Allah sumber kebangkitan dan iman akan Yesus yang bangkit bukan didasarkan atas usaha dan kekuatan manusia sendiri, melainkan atas karya Allah yang membangkitkan Yesus. Kedua, pemberitaan akan kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Allah dengan perantaran malaikat-Nya memberikan kebangkitan Yesus kepada 2 wanita itu. Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudariku terkasih, pemberitaan malaikat Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit, dan hal ini dibuktikan dengan makam kosong. 2 wanita menjadi saksi atas makam kosong dan juga berjumpa dengan Yesus yang sungguh bangkit dan diteguhkan agar tidak takut menjadi saksi kebangkitannya. 2 wanita ini menjadi pewarta pertama kebangkitan Yesus kepada para murid.
Mereka memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dan ia memerintahkan mereka untuk berjumpa dengan dia di Galilea. Di sana para murid dipanggil dan diteguhkan kembali untuk tetap beriman, mengikutinya, dan mewartakan kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan sabda Tuhan dalam misteri malam Paskah bagi kita? Kita telah menyalakan api baru dari lilin Paskah, lambang Kristus hadir di tengah-tengah kita. Artinya kita telah menerima Kristus yang bangkit dalam hidup kita. Maka hendaknya kita tidak memadamkan cahaya Kristus itu. Kristus telah menghalau segala kegelapan dan dosa kita. Maka kita harus menjadi manusia baru yang hidup dalam semangat kasih, persaudaraan, kedamaian, keadilan, dan lain sebagainya dengan semua orang. Kita tidak berhenti pada penerimaan cahaya lilin Paskah Yesus Kristus. Kita harus menjadi saksi kebangkitan Kristus kepada sesama kita. Kita hadir di tengah mereka, sesama kita, dan memberikan peneguhan, jangan takut. Kita hadir di tengah mereka untuk membangkitkan situasi mereka dari situasi keterpurukan. Dan yang terakhir adalah kita harus terus-menerus pergi ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus. Di sana, di mana Galilea bagi kita? Galilea bagi kita saat ini adalah Sabda dan Ekaristi. Melalui Sabda dan Ekaristi, kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Semoga kita semakin menekuni, membaca, merenungkan Sabda Allah, dan taat mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga selamat Pesta Paskah.